gitu. Jadi setiap wanita itu berbeda-beda kondisinya. Jadi ternyata ya kita ya dok ya, semua wanita akan mengalaminya. Nah, jadi dok, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Safira, jumpa lagi dengan saya Dr. Virgi Anggia di acara podcast Rumah Sakit Safira, di mana hari ini kita akan bahas semua tentang dalam rangka hari menopause yang lalu ya. Jadi hari ini kita udah kedatangan dokter spesialis obgyn di sini, yaitu Dr. Bevi, spesialis obgyn. Halo Dr. Bevi, selamat siang dok. Selamat siang Dr. Anggi. Aduh cantik banget ya, sama Safira dokternya. Nah jadi ini kita akan bahas tentang menopause dok. Nah dimana memang ini kan kita untuk masalah menopause mungkin ya dok, banyak masih ada beberapa pertanyaan dari sahabat Safira. Terus ada yang mungkin ada mitos-mitos tentang menopause. Nanti kita bakal kupas tuntas nih dok tentang menopause ya dok. Boleh ya dok? Boleh. Nah jadi sahabat Safira, Dr. Bevi sendiri itu berpraktek di Rumah Sakit Safira, di mana setiap hari apa sih dok untuk polinya? Polinya itu setiap hari kerja ya, dari hari Senin sampai hari Sabtu. Sabtu nggak kerja sih sebenarnya, tapi masih praktek dari jam 10 sampai jam 14. Jam 10 sampai jam 14, berarti setiap hari ada ya dok? Ada insya Allah. Nah jadi sahabat Safira, kalau misalnya ada ingin konsultasi tentang kebidanan, tentang kesehatan reproduksi wanita, itu boleh datang langsung ke Dr. Bevi. Ya dok, Oke. Kembali lagi ya sama Safira, kita di mana hari ini bakalan ngebahas tentang menopause. Nah, oke. Sekarang mungkin dok, boleh kali dok cerita dulu sebenarnya buat sahabat Safira biar tahu menopause itu apa sih dok? Jadi menopause itu sebenarnya dari bahasa Yunani ya, yang artinya menopause itu berhenti sementara. Ya, padahal definisi sebenarnya itu bukan berhenti sementara, tapi berhenti memang selamanya. Jadi ditandai dengan seorang wanita yang tidak menstruasi lagi, lebih kurang itu 12 bulan. Ya, jadi kalau dikatakan menopause, seorang wanita sudah tidak menstruasi lagi di selama waktu 12 bulan minimal. Oke dokter. Berarti artinya sendiri itu berhenti ternyata ya dok? Berhenti untuk selama-lamanya gitu. Bukan ketika berhenti kemudian dia datang lagi, bukan seperti itu. Oke. Nah, berarti untuk 12 bulannya ini memang waktunya 12 bulan dok? Iya, jadi selama 12 bulan itu dia tidak pernah sama sekali datang. Ya, jadi dikatakan, jadi menopause ini sendiri ada fase-fasenya, ada pramenopause ya, perimenopause, kemudian menopause dan pasca menopause. Jadi ketika sebelum waktu menopause itu terjadi, bisa saja terjadi misalnya datang haidnya itu sekali 3 bulan, sekali 4 bulan, kemudian sekali 6 bulan. Namun jika sudah tidak datang selama 12 bulan, maka itulah dikatakan menopause. Ya. Biasanya terjadi pada usia 45 sampai 55 tahun. Oh, berarti memang untuk siapa aja nih dok yang bisa terkena menopause itu dok? Jadi setiap wanita. Setiap wanita ya dok? Pasti kita bakalan ya dok? Insya Allah kalau berumur panjang, ya amin. Insya Allah akan mengalami menopause. Dan itu sebenarnya merupakan suatu yang fisiologis. Oke, fisiologis ya dok. Namun karena menopause ini berbeda-beda efeknya terhadap seorang wanita, ya karena kan dia terjadi perubahan hormonal. Ada yang terjadi secara smooth ya, maksudnya tidak terlalu bermasalah perubahan dari masa sebelum menopause ke menopause. Ada yang sangat bermasalah, ada yang bahkan harus menjalani terapi gitu. Jadi setiap wanita itu berbeda-beda. Jadi ternyata ya kita ya dok ya, semua wanita akan mengalaminya. Nah jadi dok, pasti ada ketakutan nggak dok pasien-pasien dokter kalau misalnya sudah mulai ada gejalanya dok? Ya, sebagian ada yang bahkan menerima dengan lapang dada. Seperti katanya kalau yang ibu-ibu itu kalau nggak datang haid lagi kan bisa kusuk untuk beribadah. Oh iya benar ya dokter. Sedangkan kalau ada sebagian orang yang merasa bahwa kalau ketika menopause itu maka hormon-hormon reproduksi, hormon seksualitasnya pasti akan menurun. Ada juga ternyata pengaruhnya dok. Iya, jadi pastinya itu akan mempengaruhi ketika berhubungan suami istri. Itu yang paling ditakutkan sebagian besar ibu-ibu. Bahkan ada yang menolak untuk menopause. Ada ternyata dok. Ada yang minta terus
dok boleh nggak saya dikasih obat biar saya nggak menopause gitu. Ada juga. Padahal menopause itu adalah suatu yang pasti. Jadi tidak bisa dihindari untuk seorang wanita. Pasti akan datang kepada kita. Iya benar-benar. Jadi ternyata ada juga ya dok ketakutan itu ya dok. Gejalanya sebenarnya apa tuh dok? Sebelum atau akan terjadinya menopause ini dok? Oke, jadi pada saat awal itu misalnya 3 sampai 5 tahun sebelum terjadi menopause ya, mungkin bisa terjadi gangguan hormonal, bisa hormonnya itu bisa menstruasinya itu misalnya sekali 3 bulan, sekali 5 bulan, sekali 6 bulan, atau menstruasinya terus menerus ya. Misalnya beberapa bulan tidak datang, kemudian datang terus menerus melebihi 2 minggu mens atau berbulan-bulan begitu. Itu gangguan menstruasi, gangguan hormon. Kemudian bisa juga terjadi perubahan pada mood. Oke. Ya. Ada juga ya dok ya? Ada. Jadi kemudian. Iya, jadi kenapa itu terjadi? Karena sebenarnya estrogen itu hormon yang mempengaruhi untuk terjadinya menopause itu tidak hanya mempengaruhi untuk menstruasi, tetapi ruang lingkupnya lebih luas lagi ya. Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki kalau bisa ya. Udah dipengaruhi semua ya dok? Sama estrogen itu. Mulai dari tulang ya, jantung, kulit, otot ya, semuanya dipengaruhi. Bahkan otak juga ya, seperti serotonin, endorfin itu juga dipengaruhi oleh estrogen. Jadi ketika terjadi perubahan itu, otomatis semuanya itu bisa mengalami perubahan gitu. Juga terjadi gangguan mood Iya, ya gangguan dok? mood. Kemudian pada tulang itu bisa terjadi osteoporosis ya. Bisa terjadi osteoporosis Iya, juga karena ya dok? terganggunya kepadatan tulang. Oke. Ya. Kemudian bisa terjadi obesitas. Obesitas ya dok? Ya, karena penimbunan lemak. Makin ditakutin nih dok. Iya, obesitas ya. nih dok, apalagi cewek-cewek ya Iya, dok? biasanya obesitasnya itu di bagian pinggang dan di bagian perut. Makin ditakutin. Makin ditakutin. Iya. Jangan nampak pinggang gendut. Apa dok, lebar ya dok ya? Iya. Tapi padahal ternyata ini fisiologisnya kalau kita gangguan hormonal pada wanita yang akan terjadi menopause ya dok. Nah berarti bapak-bapaknya nih harus dikasih tahu juga ya dok. harus mengerti ya. Biar nanti ibu-ibunya juga jadinya moodnya jadi baik lagi ya dok ya. Jadi nggak ada marah-marah nih mama di rumah. Nah dok, terus dok kita lanjut ya dok. Jadi kalau misalnya dok udah ternyata gejalanya kan seperti itu dok, ada nggak nih dok mitos-mitos tentang menopause dok yang sering dokter pernah dengar atau apa gitu dok? Apa ya mitos-mitos ya? Tapi seperti misalnya katanya kalau menopause itu terjadi perubahan pada seksualitas. Kalau itu bukan mitos sih sebenarnya, tapi itu benar ya. Nah, kenapa demikian? Karena ketika terjadi menopause itu kan hormon estrogen tuh terjun bebas ya, sangat rendah. Hormon estrogen itu mempengaruhi jaringan di vagina ya, jaringan di urogenital ya. Dokter. Jadi memang kadang efeknya itu menyebabkan seperti sering berkemih itu nyeri ya, infeksi saluran kemih ya, atau misalnya tidak bisa menahan pipis, bahkan ketika ketawa atau terbatuk itu ya bisa langsung buang air kecil. Itu gitu. Nyambungnya ke menopause juga ya dok ya? Karena jaringan otot polosnya itu juga kekuatannya berkurang ya. Kemudian juga di vagina juga seperti itu, jaringannya juga menipis ya. Makanya itu menyebabkan ya hormon seksualitasnya rendah, kemudian juga kalau misalnya berhubungan kan terasa lebih perih, juga sekresi lendir serviknya juga pasti akan berkurang. Jadi itu bukan mitos sih sebenarnya, memang itu. Tapi ada obat-obatan yang membantu ya. Ada bisa diobatin berarti ya dok? Bisa untuk mencegah itu. Mencegah. Ya, misalnya dibantu dengan lubrikasi ya pada ibu-ibu yang sudah mengalami seperti itu, atau terapi suli hormon pada orang-orang yang memang merasakan gejala menopause yang lebih berat. Oh ya, satu lagi tadi gejalanya yang terasa itu hot flash namanya ya. Jadi apa nih dok hot flash? Hot flash itu panas ya di wajah, di badan gitu, terasa panas. Kenapa itu bisa terjadi? Karena terjadinya vasodilatasi ya dari pembuluh darah. Oke dokter. Jadi itu memang gejala awal ya dok? Iya. Pramenopause-nya wanita-wanita. Usia berapa tadi itu dok? Ya, antara 45 sampai 55 tahun. 45 sampai 55 tahun. Oke, terus dok, kalau kita nanti wanita udah menuju 45 tahun, terus ternyata ya
Ada pramenopause dan menopause. Apa sih dok tipsnya untuk para wanita sahabat Safira di rumah? Oke, jadi menopause itu pertama jangan takut dengan menopause ya. Harus diubah mindsetnya. Jadi kita harus menerima dan siap jika itu terjadi. Yang kedua, sebaiknya kita tetap melakukan gaya hidup yang sehat ya. Jadi kita misalnya apalagi di usia 40 tahun ya, makan makanan yang sehat ya, olahraga yang teratur ya. Kemudian jadi kalau misalnya osteoporosis itu juga dipengaruhi, misalnya orang yang tidak pernah melakukan olahraga, osteoporosisnya pun makin cenderung untuk terjadi. Jadi sedangkan orang yang sudah terbiasa untuk melakukan aktivitas fisik, untuk berolahraga itu lebih baik ya untuk menerima kondisi menopause itu. Kemudian konsumsi makanan yang tinggi kalsium ya, atau susu yang tinggi kalsium dan vitamin D ya, menghindari makan makanan yang tinggi lemak ya, karena menopause ini juga mempengaruhi, dia meningkatkan LDL dan merendahkan HDL. Jadi dia meningkatkan lemak jahat dan menurunkan lemak yang baik. Jadi semuanya dipengaruhi ya. Jadi juga makanan berlemak ya, kemudian yang karbohidrat simplek ya, yang glukosa tinggi itu juga jangan terlalu sering dimakan. Gitu. Dok, nih nyambung nih dok ke tema Hari Menopause tahun ini itu dok, tentang penyakit kardiovaskularnya nih dok. Ternyata dari penjelasan dokter tadi ternyata memang ada ke arah untuk ke kolesterolnya juga, masalah-masalah ke arah jantung berarti bisa juga ya dok? Bisa, jadi yang dipengaruhi dok? Iya, jadi tidak secara langsung dia bekerja ke ya, jantung. dok. Cuman pada pada orang yang sudah menopause begitu ya, pembuluh darahnya itu kan yang seperti dibilang. Jadi pembuluh darahnya itu mudah terjadi agregasi trombosit ya, karena permasalahan dari hormon estrogen itu menurunkan nitrit oksid ya, yang biasanya mengendalikan nih. Jadi kalau misalnya orang-orang dengan menopause itu, apalagi yang tadi saya bilang makannya tidak dijaga dengan obesitas, itu makin meningkatkan resiko penyakit jantung ketika dia sudah menopause, karena tadi fungsi hormon estrogen yang menjaga nitrit oksid itu makin menurun begitu. Jadi bisa terjadi agregasi trombosit, bisa tekanan darah mungkin meningkat ya. Kemudian juga kalau udah terjadi agregasi trombosit kan misalnya bisa jadi jantung koroner ya kan, karena penyumbatan di jantung begitu. Berarti memang hipertensi juga ada nanti ada keterkaitannya ya dok, tapi mungkin tidak secara langsung. Ternyata dan bisa dicegah ya dok ya. Bisa dicegah dengan gaya hidup tadi. Nah kembali lagi ya sahabat Safira, ternyata memang gaya hidup ini intinya ya dok. Iya benar. Dari makanan, rajin olahraga, menghindari makanan lemak itu ya dok. Stres ya, kemudian stres ya dok. Iya, kemudian menghindari alkohol, merokok, istirahat yang cukup juga itu mempengaruhi sekali. Nah ternyata banyak juga gejalanya awalnya, terus sampai ke arah bisa sampai ke jantung ya dok ya. Tapi sahabat Safira nggak boleh takut ya dok. Nggak boleh takut karena memang ini bisa dicegah, dan tapi pada semua wanita bakal terjadi ya dok. Iya, menopause itu terjadi pada semua wanita. Kenapa? Karena hormon estrogen itu kan dihasilkan oleh folikel ovarium ya. Nggak mungkin folikel ovarium kita sampai tua itu ada. Berarti ada batasan waktunya. Sama ketika kita menstruasi pertama kali, pasti ada permulaan dan pasti ada akhir ya. Nah, jadi itulah akhirnya adalah menopause. Bener dokter. Oke dokter, boleh minum dulu dok. Ini ada minuman dari kafe kita dok di Cosplace. Ada kafe di Rumah Sakit Safira di lantai 10. Jadi sahabat Safira kalau misalnya mau nongkrong, mau misalnya kumpul bareng teman-teman ya dok, menghilangi stres kan dok. Bisa ya. Jadi bisa ke lantai 10 di Rumah Sakit Safira. Nah, tempatnya Cosplace. Nanti ada makanan, minuman. Boleh dok, nanti dicoba ya dok. Oh iya, bisa. Udah sering belum dok ke Cosplace? Oh iya, ada live musiknya juga ya? Oh iya, ada live musiknya juga. Setiap malam minggu juga ada tuh dok live musiknya. Sahabat Safira bisa nanti nongkrong cantik, mengurangi stres, kumpul bareng teman. Iya, menghilangkan stres. Bisa ajak mamanya kan dok? Bisa. Jadi mamanya stres ya? Jadi nggak stres mamanya. Oke dok, mungkin dok boleh kasih dok pesannya apa sih dok tentang menopause ini buat sahabat Safira nanti biar semuanya sharing ilmu kita sampai nih dok ke sahabat Safira. Oke, ya seperti yang dibilang tadi, menopause adalah hal yang fisiologis ya,
tidak datangnya haid 12 bulan ya, dimulai dari usia biasanya 45 sampai 55 tahun. Kemudian yang paling penting untuk menyikapi ini ya gaya hidup sehat. Jika memang ada keluhan yang berlebihan, misalnya tadi hot flash ya, panas, kemudian berkemih nyeri atau gangguan ketika berhubungan ya, atau perih di bagian vagina, itu sebaiknya periksakan aja ke rumah sakit. Dan jangan takut ya. Jangan takut ya dok, karena memang mungkin ada beberapa kita yang wanita ini takut ya dok ya, pada saat gejala pramenopause. Oke, sahabat Safira, nah ternyata untuk menopause ini sendiri memang banyak ditakuti, tapi ternyata semua wanita akan mengalaminya. Nah, jadi buat sahabat Safira yang mungkin udah umur 40 tahun, mungkin ada gejala-gejala tentang pramenopause yang disebutin Dokter Bevi tadi, boleh datang ke rumah sakit Safira, boleh konsultasi ke dokter-dokter spesialis kandungan kita, di mana Dokter Bevi juga praktek setiap hari ya dok? Iya, praktek setiap hari dari Senin sampai Sabtu jam 10 pagi sampai jam 14. Jam 2 siang loh sahabat Safira, ternyata lama nih Dokter Bevi, boleh konsultasi. Oke sahabat Safira, mungkin sekian dulu podcast kita hari ini tentang menopause. Jadi jangan takut ya buat para sahabat Safira yang mungkin sudah usia mau mengalami menopause, jangan takut karena kita akan mengalaminya, tapi cegah gejala beratnya dengan gaya hidup sehat. Oke sahabat Safira, dari saya Dr. Virgi Anggia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.